Rusak diterjang banjir pembangunan jembatan Mojopurno telan biaya 2 miliar rupiah. Cuaca buruk, para nelayan di Jember takut melaut meski ikan melimpah. Polisi dan Dinas Perhubungan lakukan pengecekan puluhan bus jelang libur puncak Natal. Halo, saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya, Firjanti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Kabupaten Pasuruan. Saudara, kecelakaan maut terjadi di ruas tol Pasuruan Probolinggo atau Paspro di Kabupaten Pasuruan Selasa dini hari. Mobil pick-up bermuatan sayur menabrak dump truck dari jalur searah dan menewaskan 3 orang sekaligus. Aman, kenal mentori man, aman, kenal mentori man. Video amatir ini merekam kecelakaan tragis yang terjadi di tol Paspro kilometer 786 plus 400B, Desa Rembang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. 3 orang tewas di lokasi kejadian setelah mobil pick-up muat sayur yang mereka tumpangi menabrak bagian belakang dump truck bermuatan pasir. Korban tewas adalah sopir mobil pick-up Imanuddin 21 tahun dan 2 penumpangnya, Ferry 20 tahun dan Supriyono 45 tahun. 3 korban berasal dari Kabupaten Lumajang. Kejadian bermula saat mobil pick-up yang melaju dari arah Probolinggo menuju Surabaya hilang konsentrasi dan menabrak dump truck di depannya yang dikemudikan Siswanto 42 tahun warga Gresik. Akibat benturan itu, ketiga penumpang mobil pick-up terbuka tewas di lokasi kejadian dengan kondisi mobil ringsek parah di bagian depan. Kasatlantas Polres Pasuruan AKP Denny Eko Prasetyo mengatakan, berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, kecelakaan karena kelalaian pengemudi mobil pick-up yang tidak dapat mengendalikan kendaraan dengan baik. Saudara, meski banjir di Ponorogo terjadi sejak Minggu 15 Desember lalu, namun sejumlah titik masih tergenang air hampir setengah meter. Akibat banjir tersebut, warga mengalami krisis air bersih karena sumur mereka keruh. Sejumlah titik masih tergenang banjir, salah satunya di Desa Ngampel, Kecamatan Balong, dan puluhan hektar sawah di Desa Madusari, Ponorogo. Bahkan ketinggian air masih mencapai 50 cm di jalanan, sehingga mengganggu aktivitas warga. Sejumlah warga membersihkan rumah yang tergenang lumpur dan sebagian lainnya memperbaiki peralatan pompa yang rusak dampak tergenang banjir. Warga juga mengalami krisis air bersih karena sumur mereka keruh. Selain masih menggenangi jalan Desa Ngampel dan Pengkol, banjir juga masih menggenangi areal persawahan yang baru saja memasuki musim tanam. Sedangkan para pengungsi kini telah kembali ke rumah masing-masing. Air masih tinggi Pak sini Pak? Ya masih tinggi. Kenapa sini kok lama Pak? Ini salurannya tersumbat ya, kurang lancar pembuangannya. Oh, drainasenya. Ya. Terus ini apa Pak yang dilakukan warga Pak? Sementara ini? Ini bersih-bersih dulu. Bersih-bersih dulu. Ya. Terus itu tadi beberapa warga katanya mengeluh airnya keruh, apa juga di sini juga Pak? Ya semua air keruh. Air Ya, dari sumur itu? Air sumur keruh semua. Nah, jadi kalau untuk memasak untuk beli air galon untuk memasak. Ini nanti terpaksa begitu ya? Ya. Mesinnya rusak atau gimana Pak? Iya, rusak itu Pak. Kerendam banjir kemarin itu Ya, atau? kena banjir, tenggelam, jadi Heeh. saya angkat. Heeh. Terus ini aku kembalikan lagi untuk mandi kan repot. Airnya bagaimana Pak? Keruh juga di sini katanya? Macam ini ya, putih nih. Putih tapi kan dalam bersih. Heeh. Mungkin dipakai mandi. Tapi keruh Kalau yang Heeh. yang atas itu kan iya warnanya itu merah itu kan. Keruh ya? Sebelumnya, saudara, banjir di Ponorogo meluas hingga ke 7 kecamatan dan menyebabkan 2 warga tewas karena terseret arus banjir. Salah satunya adalah anak-anak.
Ratusan warga pun terpaksa mengungsi ke pendopo Pemkab Ponorogo. Banjir masih meluas hingga ke 7 kecamatan di Ponorogo, yakni mulai Kecamatan Sawo, Sambit, Jetis, Melarak, Balong, Siman, dan Kota Ponorogo. Bahkan ketinggian air di sejumlah titik mencapai lebih dari 1 meter. Tak hanya menggenangi permukiman, banjir juga menutup total akses jalan utama dari Ponorogo ke Trenggalek. Akibat terjangan banjir ini, 2 orang di Desa Jabung dilaporkan tewas karena terseret banjir. Salah satunya anak berusia 12 tahun. Pemkab Ponorogo telah menyiapkan pendopo kabupaten untuk pengungsian dan dapur umum untuk memasok makanan ke para korban banjir. Hingga kini Pemkab Ponorogo, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, dan relawan gabungan masih bersiaga di puluhan titik banjir yang tersebar di 7 kecamatan. Saudara, jembatan Mojopurno di Kabupaten Madiun yang rusak diterjang banjir sejak 21 November lalu kini mulai dibangun. Proyek pembangunan jembatan yang menelan biaya 2 miliar rupiah ini diambilkan dari APBD tak terduga tahun 2024. Inilah sejumlah alat berat yang diterjunkan untuk pembangunan jembatan Mojopurno di Kabupaten Madiun. Para pekerja menggunakan sejumlah alat berat membongkar seluruh bagian jembatan untuk diganti jembatan baru dengan konstruksi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Pembangunan jembatan penghubung kota dan Kabupaten Madiun yang ditarget selesai selama 90 hari itu menggunakan dana 2 miliar rupiah dari APBD tak terduga tahun 2024 karena kerusakan jembatan akibat banjir. Pendanaannya ini melalui dana BTT, belanja tidak terduga, dan belanja tidak terduga ini metode atau mekanismenya tidak sama dengan pengadaan barang dan jasa yang pada umumnya. Jadi kita menggunakan ini mungkin metodenya pakai penunjukan langsung kepada penyedia. Jadi dengan mekanisme seperti itu, prosesnya bisa dilaksanakan secara cepat. Seperti diinformasikan Kompas TV, jembatan Mojopurno yang merupakan penghubung antar wilayah di Kabupaten Madiun ambles usai diterjang banjir luapan sungai 21 November lalu. Kondisi ini mengakibatkan arus lalu lintas 2 arah yang melalui jembatan tersebut terganggu. Usai diterjang air luapan sungai, jembatan Mojopurno yang merupakan penghubung wilayah Kabupaten dan Kota Madiun rusak. Jembatan juga mengalami lendutan atau lekukan ke bawah pada bagian balok konstruksinya hingga menyebabkan jembatan sisi utara ambles. Rusaknya jembatan antar wilayah ini membuat lalu lintas terganggu. Dinas Perhubungan dan Polsek Wungu memasang rambu-rambu dan garis polisi agar pengendara lebih berhati-hati, sedangkan kendaraan berat dilarang melintas. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Madiun sudah mengkaji kerusakan jembatan dan hasilnya jembatan dalam kondisi kritis. Dinas PUPR mengusulkan dana belanja tidak terduga atau BTT ke penjabat Bupati untuk penggantian jembatan yang baru. Mengingat jembatan Mojopurno 1 dibangun sejak puluhan tahun lalu. Para nelayan di pesisir selatan Jember takut melaut dampak cuaca buruk. Meski saat ini ikan melimpah di perairan tengah laut, mereka lebih memilih memperbaiki perahu dan sejumlah peralatan pencari ikan yang rusak. Inilah ratusan perahu nelayan tradisional yang berada di dermaga di pesisir selatan Pantai Payangan, Kecamatan Ambulu, Jember. Para nelayan memilih tidak melaut karena cuaca buruk seperti gelombang tinggi dan angin kencang. Kondisi ini membahayakan keselamatan para nelayan dan merusak perahu perangkat pencari ikan. Sambil menunggu cuaca kembali normal, para nelayan memperbaiki perahu dan peralatan pencari ikan yang sebelumnya rusak diterjang gelombang tinggi. Kerusakan tersebut berupa patahan maupun berlubang di bodi perahu hingga beresiko bila dipakai melaut. Ini kenapa nelayan memilih tak melaut ini? Karena cuaca buruk, angin kencang. Ombak sampai ketinggian berapa?
Besar ya. 3 meter. Terus ini memilih memperbaiki perahu Pak ya? Iya, iya. Sementara itu di Polsek Ambulu, Jember melarang nelayan dan warga pesisir selatan Jember melaut dalam beberapa pekan ke depan. Hal ini dampak cuaca buruk yang berpotensi memunculkan gelombang setinggi 3 meter disertai angin kencang yang membahayakan keselamatan. Para nelayan dan warga di pesisir selatan Jember dilarang Polsek Ambulu melaut maupun mendekati pantai selama terjadi cuaca buruk dalam beberapa pekan ke depan. Ini karena gelombang setinggi 3 meter disertai angin kencang kerap terjadi. Kondisi tersebut dapat membahayakan keselamatan. Apalagi sebelumnya di kawasan pantai selatan telah terjadi kecelakaan laut hingga memakan korban jiwa seorang nelayan yang tergulung gelombang tinggi dan ombak besar. Yang jelas aparat keamanan Muspika Kecamatan Ambulu dan pemerintah desa tidak henti-hentinya untuk menghimbau kepada warga nelayan untuk berhati-hati atau kalau bisa sampai saat ini di cuaca ombak yang sedang tidak baik, ombak anginnya itu besar dan berisiko untuk sementara waktu tidak melaut. Pemkot Kediri sidak parsel tak layak konsumsi di pasaran. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Jati. Satreskrim Polres Bangkalan menangkap seorang pencuri sepeda motor saat sedang tidur di rumahnya. Pelaku diketahui mencuri sepeda motor saat diparkir di atas jembatan Suramadu. Satreskrim Polres Bangkalan bersama Polsek Sukolilo menyisir sejumlah rumah untuk mencari Mukhlis, pelaku pencurian sepeda motor di jembatan Suramadu. Upaya penyisiran dilakukan hingga menggeledah sejumlah kamar. Namun polisi belum menemukan pelaku. Polisi akhirnya menemukan pelaku pencurian saat sedang tidur di salah satu kamar rumah. Pelaku kemudian digiring ke Mapolres Bangkalan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasus pencurian sepeda motor berawal saat polisi menyelidiki penemuan mayat di bawah jembatan Suramadu beberapa waktu lalu. Korban yang warga Surabaya meninggalkan sepeda motornya di atas jembatan Suramadu. Sepeda motor tersebut lalu dibawa kabur Mukhlis dan temannya. Tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari perkara tersebut, penyidik Sukolilo menyangkakan keduanya telah melakukan pencurian dengan pemberatan. Ini baru awal, nanti penyidik akan mendalami apakah terkait dengan penemuan mayat itu ada hubungannya atau ada rangkaian peristiwa pidana, kekerasan dan sebagainya. Ini penyidik masih melakukan pendalaman, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap ahli forensik terkait penyebab meninggalnya korban. Menjelang puncak libur Natal dan Tahun Baru, Ditlantas Polda dan Dinas Perhubungan Jawa Timur melakukan pengecekan puluhan bus laik jalan atau ramcek di Terminal Purabaya Sidoarjo. Selain itu, para sopir bus juga diwajibkan menjalani tes urin. Pemeriksaan yang dilakukan tidak hanya meliputi kelengkapan surat kendaraan, namun juga unsur teknis lainnya, seperti lampu jalan, lampu sein, rem, kondisi ban termasuk ban serep, klakson, palu pemecah kaca darurat, hingga tabung pemadam kebakaran mini. Puluhan bus di Terminal Purabaya yang diperiksa secara acak oleh petugas dan polisi. Kegiatan ramcek kendaraan tidak hanya dilakukan satu hari, namun berkelanjutan secara acak dari 9 hingga 21 Desember sebelum puncak libur Nataru. Langkah ini untuk memastikan kondisi bus laik jalan dan diharapkan armada bus memenuhi aturan sehingga angka kecelakaan bisa ditekan. Sementara itu 80 pengemudi bus diwajibkan menjalani tes urin untuk memastikan mereka tidak mengkonsumsi narkoba agar tidak terjadi human error sehingga perjalanan aman. Alhamdulillah sejauh ini tidak ada temuan yang kita dapatkan, dan ini tentunya menjadi pedoman kepada sopir sepeda yang lain bahwa kita jangan sampai
menyalahgunakan narkoba. Kemudian yang kedua juga yakinkan pada yang bersangkutan sebelum kita mengendarai kendaraan bus tersebut, bagi para supir, kondisi kita betul-betul fit dan kita kondisinya betul-betul siap untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri melakukan inspeksi mendadak parsel di sejumlah swalayan. Mereka memastikan parsel Natal yang beredar di pasaran layak konsumsi. Petugas dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian ini mendatangi sejumlah swalayan di Kota Kediri. Kedatangan mereka untuk memeriksa parsel yang akan dijual jelang Hari Raya Natal. Dalam sidak kali ini, petugas tidak menemukan makanan yang kadaluarsa. Mereka hanya menemukan beberapa kemasan kaleng susu yang sudah rusak. Mengetahui hal itu, petugas meminta karyawan untuk segera menarik atau menggantinya. Sidak ini sengaja dilakukan untuk memastikan kelayakan makanan dan minuman. Petugas Pemkot Kediri memastikan parsel Natal yang dijual di swalayan Kota Kediri aman untuk dikonsumsi. Kami melakukan sidak parsel dan juga BDKT barang dalam kemasan terbungkus yang ada di beberapa swalayan atau toko besar yang ada di Kota Kediri untuk memberikan informasi dan pembinaan baik kepada pengusaha atau pemilik toko maupun kepada konsumen atau masyarakat di Kota Kediri. Jadi ada beberapa kaleng yang sudah penyok, itu kita sarankan untuk diganti atau disimpan atau ditarik dari peredaran. Jadi secara keseluruhan kami dari pemerintah Kota Kediri menyampaikan bahwa toko-toko atau swalayan yang ada di Kota Kediri ini semuanya menyajikan parsel yang aman untuk masyarakat belanja di Kota Kediri. Sidak parsel ini akan terus dilakukan oleh petugas gabungan hingga Hari Raya Natal tiba. Hal itu dilakukan untuk memastikan semua produk Natal aman untuk dikonsumsi. Ismail Hasan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Saudara, Camimah, seorang guru TK berusia 82 tahun dan digaji Rp300.000 per bulan, berkunjung ke kantor Kompas TV Biro Jawa Timur. Adik kandung mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno ini berbagi kisah suka duka dan perjuangannya menjadi guru TK selama 61 tahun. Inilah Camimah, guru TK Masa Putra Bakti Surabaya yang telah mengabdikan diri mengajar selama 61 tahun. Sejak tahun 1963 hingga saat ini, Camimah masih aktif mengajar, meski gaji yang diterimanya hanya Rp300.000 per bulan. Hal ini memang tak sebanding dengan pengabdiannya. Di sela-sela kesibukannya, adik kandung mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno ini berkunjung ke kantor Kompas TV Biro Jawa Timur. Ia mengaku senang berkunjung ke Kompas TV karena televisi ini memberi ruang bagi guru lansia seperti dirinya. Camimah bercerita ia ikhlas mengajar karena menganggap hal itu sebagai amal jariah. Camimah pada momen Hari Ibu nanti berpesan agar selalu memberikan pendidikan moral dan karakter yang baik bagi anak-anak. Sebab pendidikan tersebut sangat penting bagi generasi penerus bangsa. Ia juga berharap pemerintah daerah dan Presiden Prabowo memperhatikan guru dan sekolah kecil seperti TK Masa Putra Bakti tempatnya mengajar, karena sebagai sekolah swasta tentunya tidak bisa mendapat kenaikan gaji dari pemerintah. Di momen Hari Ibu nanti itu harapannya Bu Hamimah, apakah pemerintah daerah dan pusat itu bisa memperhatikan guru-guru swasta terutama TK ini ya? Itu. Nah kalau yang negeri ya memang itu punya negeri ya pemerintah. Kalau TK ini kan swasta, punya RW ya. Kalau misalnya pemerintah harus dari lembaganya, ya kita nggak bisa menaikkan guru-guru itu. Puluhan difabel ikuti fashion show aneka busana batik dari limbah kain. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Meski memiliki kekurangan fisik, tidak membuat patah semangat puluhan anak difabel di Surabaya untuk terus berkarya.
Para model difabel ini percaya diri mengikuti fashion show atau peragaan busana batik dari bahan limbah kain spray di salah satu hotel di Surabaya. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma, sampai jumpa. Inilah fashion show sejumlah anak difabel di salah satu hotel di Surabaya. Kegiatan ini merupakan kolaborasi pemerintah dan swasta dalam mensupport anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk berani tampil menunjukkan karyanya. Selain jago berlenggak-lenggok di atas catwalk, Desi Ramadhani Magfiro, salah satu difabel peserta fashion show, senang dan percaya diri saat berada di atas panggung untuk memamerkan busana artistik berbahan limbah kain spray yang dikenakannya. Usai melakukan fashion show, busana yang dikenakan para model dilelang dan laku dari harga ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah. Para difabel ini juga mampu memukau pengunjung dengan pertunjukan musik. Gimana perasaannya setelah perform di atas tadi? Selain itu, instruktur atau guru jahit dari Rumah Anak Prestasi, Fitri, merasa bangga dan senang saat anak didiknya mampu tampil maksimal dilihat oleh banyak orang. Saya sangat bahagianya, ini nggak bisa diukur dengan apapun, nggak bisa diganti dengan apapun. Yang penting anak-anak bahagia itu sudah sangat luar biasa, karena di sini kolaborasi dengan Hotel Ciputra, kita mengangkat recycle, dan alhamdulillah baju yang ditampilkan anak-anak itu benar-benar layak dijual. Dan sudah sold out. Dan yang penting anak-anak bahagia, itu sih kita hanya. Selain kegiatan fashion show, juga diadakan beberapa pameran karya seperti karya foto, lukis, hingga kerajinan baju dan batik hasil karya anak-anak disabilitas yang tergabung dalam Rumah Anak Prestasi Surabaya. Misbahul Munir, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.